Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya Intan Anggrenisa Fitri di Realita on the Street episode 24. Kami hadir menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, umumnya wisata edukasi berada di pusat kota. Akan tetapi Kabupaten Pekalongan memiliki wisata edukasi yang terletak di kawasan hutan pinus. Wisata Sokolangit namanya yang menjadikan dinosaurus sebagai ikon utama. Ingin tahu seperti apa keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Wah, apa nih? Kayaknya bagus tempatnya. Cocok nih kalau ke sana pas weekend kayak gini. Daripada penasaran, mendingan ke sana aja deh. Lagian tempatnya nggak jauh tuh dari sini. Bu mau kemudian Bu. Oh, memang Yang ini berapa? 30.000. Terima kasih ya Bu. Iya, makasih ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Realita on the Street, kalian pasti sudah tahu kan apa itu dinosaurus? Tapi pernahkah kalian melihat secara langsung replikanya? Nah, kali ini tim Realita on the Street akan mengajak kalian untuk melihat secara langsung replika dinosaurus di wisata edukasi Sokolangit yang berada di Kabupaten Pekalongan. Seperti apa keseruannya? Yuk kita dapat terus! Eksplorasi keindahan alam Indonesia memang selalu menyenangkan ya, apalagi jika dikelola dengan baik mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Salah satunya di Nopark Wisata Alam Edukasi Sokolangit. Hamparan hutan pinus yang disulap menjadi wisata edukasi bertema dinosaurus. Begitu memasuki kawasan wisata ini, kita disuguhkan pemandangan hutan pinus dengan suasana khas dataran tinggi. Didirikan pada tahun 2019, awalnya wisata ini digunakan sebagai lahan green terapi anak-anak sekolah inklusi di Kabupaten Pekalongan loh. Namun, seiring berjalannya waktu, bekerja sama dengan Perum Perhutani Kabupaten Pekalongan, wisata ini dikembangkan menjadi wisata alam edukasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Tentu saja yang menarik perhatian dari wisata ini adalah edukasi dinopark. Replika dari 4 jenis dinosaurus disetting sedemikian rupa, meliputi Velociraptor, Dilophosaurus, Tyrannosaurus, dan Pterosaurus atau dinosaurus terbang. Nah pemirsa, melalui replika ini kita belajar tentang evolusi dinosaurus yang sudah punah, sehingga mampu memberikan gambaran kepada pengunjung tentang kehidupan dinosaurus di zaman purba. Edukasi, karena dinosaurusnya memang sudah punah, ini adalah replika, menegaskan bahwa ini hanya replika. Nah replikanya seperti ini. Nah di situ akan menerangkan bahwa dulu ini kayak kadal besar ya, kan ada anak-anak seperti itu. Nah kemudian dari replika-replika ini kita sampaikan bahwa dulu evolusinya hewan itu sebesar ini. Ketika mereka kadang menyampaikan, dulu Nabi Adam itu tinggi sekali loh, gitu kan. Jadi memang ada evolusi yang seperti itu. Nah pemirsa, untuk mengisi weekend, kalian bisa berjalan-jalan menikmati indahnya hutan pinus sembari belajar berbagai jenis dinosaurus bersama keluarga kalian. Ya, yang pertama lihat si anak itu sebenarnya anak, jadi pengen kesini lihat T-Rex katanya kan, jadi ngikutin anak aja, sambil sekalian jalan-jalan. Tak hanya itu pemirsa, di sini kalian juga bisa mengambil swafoto dengan berbagai macam spot foto yang unik, menarik, dan instagramable tentunya. Ternyata tidak perlu jauh-jauh keluar kota loh. Bagi kalian yang mencari tempat healing,
Pekalongan punya Dino Park Soko Langit, meliputi Dinosaurus Park, Dino Ride, Outbound, bahkan Cafe Soko Langit. Kita bisa menikmati alam sekaligus edukasi tentang dinosaurus. Dengan Rp8.000 saja, kita sudah bisa masuk ke area wisata edukasi Soko Langit ini. Nah pemirsa, seru juga kan wahana di tempat ini? Kita bisa tahu tentang satwa dinosaurus walaupun sudah punah. Nah, habis coba jalan-jalan, enaknya kita duduk santai sambil makan buah durian. Tapi kita ambil dulu ya buah duriannya. Yuk pemirsa. Wah, penasaran banget nih sama rasanya. Yuk langsung aja kita serbu. Gimana pemirsa? Menarik bukan? Berwisata sekaligus belajar. Nah, Argo Wisata Soko Langit ini dapat menjadi pilihan Anda untuk mengisi libur akhir pekan bersama keluarga ataupun teman. Saya Adi Masyali beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, pengrajin kayu dapat kita jumpai di berbagai macam daerah. Salah satunya yaitu di Kota Pekalongan. Pak Abdullah namanya, beliau menggeluti bidang ini sejak duduk di bangku sekolah. Pak Abdullah dapat mengubah berbagai macam jenis kayu menjadi barang yang memiliki nilai guna. Ingin tahu seperti apa keunikan hasil karyanya? Berikut liputannya untuk Anda. Is, Iya, kenapa? nonton yuk. Kayaknya aku nggak bisa deh. Loh, kenapa? Soalnya besok itu aku ada makul. Oh, ya udah. Aduh. Ih, kayu apaan sih nih? Mau aku buang aja ah. Jangan Is. Kenapa? Kayu seperti ini bisa loh menjadi kerajinan yang menarik. Masa sih orang kayu kayak gitu doang? Kalau nggak percaya, yuk ikut saya. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Permisi Pak, ini teman saya mau belajar tentang pemanfaatan kayu agar dimanfaatkan menjadi kerajinan yang lebih menarik Pak. Mau Pak? Ya Pak, terima kasih. Halo? Oh, gitu ya. Iya, ini saya segera ke sana ya. Oke. Waalaikumsalam. Aku dipanggil temanku suruh ke sana. Aku pulang dulu ya. Oh iya, hati-hati ya. Iya. Pak, saya mau lihat proses pembuatannya. Iya, sini. Iya. Halo pemirsa, Pekalongan dikenal dunia dengan sebutan kota batik. Nah, saat ini saya sedang berada di rumah salah satu pengrajin alat dalam pembuatan batik. Pengrajin ini terletak di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Pengen tahu nggak sih apa aja yang dibuat? Yuk ikutin Isma terus. Apa sih yang kalian tahu mengenai kerajinan? Tentunya barang yang dihasilkan dengan keterampilan tangan. Nah, melalui kerajinan, ide dan pikiran dapat dituangkan secara nyata. Seperti halnya Abdul, yang merupakan pengusaha kerajinan berbahan dasar kayu jenis sengon, yang disulap menjadi berbagai barang yang bernilai jual. Usaha kerajinan ini sudah berdiri sejak tahun 1996. Terletak di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Abdullah mulai menekuni usaha ini dari bangku SMA. Ia meneruskan usaha turun-temurun dari sang kakek. Awalnya hanya membuat parutan kelapa, namun akhirnya merambah ke kerajinan lain, seperti canting cap, baki, mangkok dari batok kelapa, nomor rumah, meja, kursi, gantangan angin, pot bunga, dan lain sebagainya. Usahanya ramai pemesanan ketika akan datang bulan Ramadan. Peminatnya juga dari daerah dalam dan luar kota Pekalongan loh pemirsa. Patokan harga dilihat berdasarkan kerumitan motif yang diminta pemesan, yakni mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Paling mahalnya berapa Pak? Paling mahal 30-35. 30-35.
Kalau yang paling murahnya berarti paling ini? murah itu ada yang 10, ada yang 15.000. Oh. Tinggal dari tergantung motifnya. Oh iya. Pemilik usaha kerajinan ini mengaku kesulitan untuk menemukan ide menggambarkannya karena selera motif masyarakat yang mengalami perubahan. Terus kesulitannya apa aja Pak kalau bikin yang kayak gini? Kesulitannya itu apa ya? Menggambar. Gambarnya? Motifnya itu, kesulitannya itu. Oh berarti ide buat gambarannya ya? Harus ide membuat gambar. Soalnya kan harus gonta-ganti motif. Selain itu, Abdul berharap agar kerajinan yang ia buat semakin dikenal oleh masyarakat luas. Terus harapannya Bapak apa nih buat kedepannya, Ya, buat produksi ini? Orang-orang biar mengenal ini batiknya, dan ini cap-capannya itu biar itu laku. Oh iya, tambah laris ya, amin ya Pak. Nah, ternyata selain dibuat dari tembaga, canting cap juga bisa dibuat dari kayu dengan proses pembuatan seperti tadi. Saya Isma Lukiana Aufa beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, tren nongkrong di kafe akhir-akhir ini merebak di kalangan masyarakat. Kali ini tim Realita on the Street berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kafe yang bertemakan rustik dengan dibadukan nuansa tradisional. Kafe Kaca Langit namanya yang berlokasi di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang ini menyajikan view yang menarik dan juga indah. Ingin tahu seperti apa informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo sahabat Realita on the Street, sebuah kafe dengan desain ruangan yang instagramable tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Salah satunya seperti kafe yang berada di daerah Blado, Kabupaten Batang, yang menyediakan berbagai spot foto unik dan estetik. Yaps, Kafe Kaca Langit. Ingin tahu seperti apa sih suasana di Kaca Langit? Yuk ikutin aku terus! Nongkrong di kafe sudah menjadi kebiasaan anak muda milenial. Pada umumnya, kafe terletak di daerah perkotaan yang padat mobilitas. Akan tetapi, kafe dengan nuansa pegunungan yang sejuk tak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Kafe Kaca Langit ini, pemirsa. Berada di daerah pegunungan yang dikelilingi kebun teh serta tanaman buah yang rimbun membuat pengunjung merasakan udara sejuk dan suasana asri yang jauh dari kebisingan kota. Mengangkat tema rustik sebagai desain ruang kafe yang dipadukan dengan arsitektur bangunan tradisional khas Jawa membuat kafe ini menyatu dengan alam dan memperlihatkan pemandangan indah dari berbagai sudut kafe. Dengan berbagai pilihan makanan yang bervariasi, mulai dari snack hingga makanan berat, kafe ini penuhi kebutuhan para pengunjungnya. Cocok sekali untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Ada pempek, terus ada signature drink kami, ada signature itu ada gummy butter sama citric on rock, kemudian ada Yakult Base itu yang bisa kami andalkan, yang merame. Sebenarnya bukan kami andalkan, tetapi orang lebih memilih minuman itu atau pesan yang seperti itu.
pemirsa, ini merupakan minuman signature-nya dari Kaca Langit. Dia itu terdiri dari kopi, susu, dan butterscotch. Buat pemirsa pecinta kuliner, wajib banget buat cobain minuman yang satu ini. Dengan harga yang terjangkau, kita udah bisa nikmatin ini dan bener-bener seenak itu pemirsa. Buat kalian yang bingung mau cari tempat nongkrong, yuk langsung aja ke Kaca Langit. Perpaduan konsep tradisional dan desain rustic menciptakan banyak spot foto yang estetik dan instagramable, sehingga pengunjung betah berlama-lama di sini untuk bersantai bahkan berburu foto. Suka sih, bagus, instagramable banget buat foto-foto, kemudian tempatnya juga luas, terutama parkiran juga luas, nyaman sih dengan view-view pemandangan yang bagus juga. Kafe Kaca Langit yang tergolong kafe baru ini telah didatangi pengunjung dari berbagai kota loh pemirsa, seperti Pekalongan, Semarang, bahkan Jakarta. Dari awal kita buka sampai hari ini masih didominasi oleh Pekalongan dan sekitarnya, kemudian dari Semarang, dan tidak sedikit juga yang dari Jakarta, yang mereka berlibur pas weekend. Itu mereka kan sudah deket tol kan, jadi bisa langsung keluar tol, bisa langsung akses ke arah jalan sini, jalan Batur, Dieng gitu kan. Untuk sobat realita yang tertarik menghabiskan waktu di sini, datang saja ke Kaca Langit di Jalan Bandar Batur, Kembang Langit, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kafe ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah pemirsa, itu tadi keseruan saya mengunjungi Kafe Kaca Langit. Saya Zahra Nafisa beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, berita mengenai Kafe Kaca Langit tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode Realita on the Street kali ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik lainnya dapat langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya, Intan Anggrenisa Fitri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.